Halo pejuang SNBT tahun 2024, terlebih khusus gelombang kedua, balik lagi bersama channel JQ Math. Di saat ini kita akan melanjutkan pembahasan soal penalaran matematika yang terupdate ya teman-teman ya. Di mana untuk kali ini kita membahas soal tentang ekspor import ya. Di mana diketahui fruit chatnya juga atau baganya. Oke teman-teman, langsung saja kita coba bahas nih soal kali ini ya. Oke teman-teman, bisa perhatikan soalnya seperti berikut. Oke, di sini biasa ya ada satu paragraf ya. Dan di sini petunjuk flow chart sama bagan ya di sini ya, atau bagan, dan diketahui juga dua soal teman-teman. Oke, kira-kira gimana nih teman-teman, menurut teman-teman untuk soal ini eh, mudah apa sulit nih teman-teman? Oke teman-teman, nggak usah berlama-lama ya teman-teman, langsung saja nih coba kita bahas teman-teman. Untuk yang pertama nih, kita mulai dari soal yang pertama. Kita perhatikan soal nomor satu di sini ya teman-teman ya. Jika harga jual tahu Rp500, bukan 500.000 ya per potong, tapi Rp500, penghasilan perajin dan penjualan tahu pada hari ketiga adalah berapa juta rupiah? Oke teman-teman, berarti tujuan kita di sini mencari hari ketiga ya di sini ya teman-teman, yaitu 2000. Kita baca petunjuknya teman-teman. Di sini berdasarkan petunjuk, di sini baganya di sini tahu ya teman-teman ya. Tahu di sini merupakan bahan non impor ya. Karena kalau impor itu mengarahnya ke tempe. Yang ini ya teman-teman ya, tempe. Sedangkan tahu itu mengarahnya ke non impor. Petunjuknya di sini udah ada ya teman-teman ya. Sejumlah 50% bahan baku dari awal yang awalnya itu diketahui di sini merupakan produk non impor. Berarti yang pertama kita cari dulu non impornya teman-teman. Non impornya itu adalah 50% ya, 50 per 100 dikali dengan hari ketiga itu adalah 2000 ya teman-teman. Ini bisa dicoret dua nolnya, maka didapatkan hasilnya di sini 1000 ya teman-teman. Oke, berarti untuk non impor ada 1000 kedelai ya teman-teman ya, kedelai. Selanjutnya, perhatikan juga petunjuknya di sini. 60% diantaranya digunakan untuk pembuatan tahu. Berarti ini tujuannya pembuatan tahu ya, berikutnya ya. Di sini ada pembuatan tahu, di mana pembuatan tahunya itu adalah 60%, artinya 60 per 100 dikali dengan total kedelai dari non-impor ya, yaitu 1000. Ini kita sederhanakan, ini dua nolnya bisa dicoret. 60 kali 10 ini hasilnya 600 ya teman-teman ya. 600 apa nih? Kedelai ya, 600 kedelai di sini. Selanjutnya, teman-teman bisa perhatikan di sini, setiap 1 kilogram kedelai, ini artinya 600 kilogram ya, 600 kilogram kedelai, akan menghasilkan 50 potong tahu. Artinya kita cari nih, banyaknya tahu di hari ketiga. Banyaknya tahu, ini berarti sama dengan 600 kedelai atau 600 kilogram kedelai dikali 1 kilogram kedelai di sini menghasilkan 50. Berarti sini dikali dengan 50 ya. 50 potong. Hasilnya di sini adalah 6 kali 5 30 ditambahkan 3 nol berarti 30.000 teman-teman. 30.000 potong untuk hari yang ketiga. Kebetulan pada soal diketahui harga tahunya di sini 500 ya teman-teman ya. Berarti untuk biayanya ya, penghasilan di sini ada penghasilan. Penghasilannya di sini sama dengan 30.000 potong tahu dikali dengan harga per potongnya yaitu Rp500. Ini kita kali 3 dan 5, 15. Kita tambahkan di sini ada 5 nol ya teman-teman ya. Ada berapa nih teman-teman? Ada 5 nolnya di sini. Oh maaf, di sini ada 6 nol ternyata. 1, 2, 3, 4 ditambah 2 nol lagi. Oke, dari sini kita mendapatkan hasil penjualannya adalah 15 juta rupiah. Dan jawaban untuk soal nomor satu yaitu yang teman-teman. Gimana teman-teman? Cukup mudah ya untuk soal yang pertama ya. Kita langsung lanjut ke soal yang kedua ya teman-teman ya. Oke, perhatikan soal yang kedua. Ini untuk soal kedua adalah tipe soal pernyataan benar salah ya teman-teman. Jadi mau nggak mau kita harus mencari ketiga pernyataan ini ya. Kita buktikan apakah benar atau salah teman-teman. Oke teman-teman, kita perhatikan.
di sini. Untuk pernyataan yang pertama, kita mulai dari yang pertama. Banyaknya bahan baku, ingat bahan baku itu adalah kedelai ya di sini, bahan baku kedelai. Untuk produksi tempe pada hari kedua adalah 750 kilogram. Kita perhatikan di hari kedua itu total tempenya ada 1.500 ya, total kedelainya maksudnya 1.500 kilogram. Terus di sini kita lihat ya, kalau tempe berarti sini bahan impor ya. Oke, di sini tempe bahan impor teman-teman. Oke, dari sini ini kan total keseluruhan kedelainya yaitu 1.500. Perhatikan di sini 50%-nya bahan baku kedelai merupakan non-impor. Artinya 50%-nya itu juga berlaku untuk impor ya teman-teman ya, karena dibagi setengah nih. Setengahnya untuk impor, setengahnya untuk non-impor. Berarti ini untuk impor ya teman-teman ya. Oke, untuk impornya di sini 50% ya teman-teman ya. Artinya 50 per 100 dikali dengan total kedelai di hari kedua yaitu 1.500. Ini bisa dicoret ya teman-teman ya. Oke, 15 kali 5 itu 75 ditambahkan satu nolnya ini adalah 750 kilogram. Dan pernyataan pertama di sini bernilai benar teman-teman. Selanjutnya untuk pernyataan yang kedua ya teman-teman ya. Perhatikan pernyataan kedua. Banyaknya bahan baku untuk produksi tahu pada hari pertama kurang dari 50% bahan baku untuk tempe di hari yang sama. Berarti pada fokusnya di hari yang pertama ya teman-teman ya. Hari pertama itu total keseluruhannya di sini ada 1.000 kedelai, berarti ada 1.000 kilogram kedelai. Kita cari di sini bahan baku produksi tahu ya. Oke, tahu, perhatikan tahu di sini non impor ya. Tahu di mana di sini kita cari dulu untuk non impornya itu adalah 50% ya. Non impornya non impornya itu adalah 50%, berarti 50 per 100 dikali dengan 1.000. Hasilnya di sini sama dengan bisa dicoret ini 500 ya, 500 kilogram. Setelah itu dan di sini dannya tadi ya, 60% diantaranya digunakan untuk pembuatan tahu. Karena tujuan kita di sini mencari produksi tahu ya teman-teman ya. Untuk produksi tahu di sini adalah 60%-nya. Berarti 60 per 100 dikali dengan non impornya itu adalah 500 ya teman-teman ya. Ini bisa dicoret, ini juga bisa dicoret. 6 kali 5 30 ditambah satu nolnya adalah 300 kedelai teman-teman. Oke, berarti untuk tahu sendiri di sini bahan baku yang dibutuhkan di sini adalah 300 kilogram ya. Ini 300 kilogram kedelai teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman perhatikan yang ke berikutnya apa nih? Untuk bahan baku tempe ya, pertama kurangnya dari 50% dari bahan baku tempe. Oke, berarti kita cari dari bahan baku tempe. Sama satunya hari pertama, yaitu 1.000 kilogram kedelai. Kebetulan tempe di sini adalah impor, di mana non-impornya 50%, artinya impornya juga 50% ya teman-teman ya. Impornya itu 50% dikali dengan 1.000 itu sama dengan 500 kilogram teman-teman. Selanjutnya apalagi diketahui di sini? Eh, tempe, setelah itu ada lagi nggak teman-teman? Oke, kan bahan bakunya ya. Di sini 1 kilogram kedelai akan menghasilkan 3 bungkus tempe. Tapi perhatikan teman-teman pernyataannya. Pernyataannya adalah bahan bakunya ya teman-teman ya. Hanya bahan bakunya teman-teman. Artinya di sini bahan baku yang dibutuhkan untuk pembuatan tempe itu adalah 500 kilogram ya teman-teman. Perhatikan juga di sini. Bahan baku untuk produksi tahu pada hari pertama kurang dari 50% dari bahan baku untuk tempe di hari yang sama. Perhatikan teman-teman di sini 500 kilogram kalau 50%-nya itu harusnya 250 ya, karena 500 dikali setengah atau 50% itu 250 kilogram. Ini kurang 50%. Sedangkan untuk pembuatan tahu di sini adalah 300 kilogram kedelai. Artinya ini lebih dari 50% ya teman-teman ya. Berarti sini bukan kurang dari 50%, tapi di sini
300 ya, harusnya kan 250 supaya kurang dari 50%. Ternyata jumlah tahunya di sini lebih banyak teman-teman, yaitu 300 kilogram kedelai. Dari sini kita bisa menentukan pernyataan ini adalah pernyataan yang salah ya teman-teman ya. Karena di sini banyak bahan baku produksi tahu pada hari pertama kurang dari 50% dari tempe. Tempenya 500, 50%-nya 250. Sedangkan untuk pembuatan tahu di sini 300 kedelai. Jadi untuk pernyataan kedua adalah pernyataan yang salah ya teman-teman ya. Kita lanjut ke pernyataan ketiga teman-teman. Oke, pernyataan ketiga. Banyaknya bahan baku untuk susu kedelai pada hari ketiga kurang dari jumlah bahan baku 2 hari sebelumnya. Berarti jumlah bahan baku dari eh, susu kedelai ya dari 2 hari sebelumnya teman-teman. Berarti hari pertama, hari kedua. Oke, kita tentukan dulu pertama di sini adalah hari ketiganya teman-teman. Hari ketiga totalnya adalah 2000 kilogram ya. Berarti sini ada 2000 kilogram. Oke, kita cari untuk susu kedelai. Perhatikan petunjuk pada bagian di sini. Susu kedelai itu adalah non impor ya teman-teman ya. Oke, ini pembuatan susu kedelai. Oke, dari sini berarti eh, kita fokus yang pertama di sini adalah non impor dulu ya teman-teman ya. Non impornya adalah 50%, berarti 50 per 100 dikali dengan 2000 itu sama dengan 1000 ya. Atau sama dengan 1/2 dikali 2000 hasilnya 1000 kilogram. Selanjutnya, dan 60%-nya digunakan untuk pembuatan tahu untuk non-impornya, teman-teman. Tahunya 60%, artinya untuk pembuatan susu ya, untuk pembuatan susu itu adalah 40%-nya, teman-teman. Karena kan total keseluruhan itu 100%. 60%-nya itu adalah buat tahu, 40%-nya itu berarti buat susu ya, teman-teman ya. 40% dikali dengan 1000 didapatkan hasilnya di sini adalah 400 kilogram ya teman-teman ya. Oke, berarti untuk hari yang ketiga di sini totalnya adalah 400 kilogram di mana ini merupakan bahan baku untuk membuat susu kedelai pada hari yang ketiga. Sekarang kita perhatikan pada hari yang pertama dan hari yang kedua teman-teman. Hari pertama dan hari kedua ya. Ini konsepnya juga sama ya teman-teman ya. Berarti sini ada hari pertama, di sini ada hari kedua ya teman-teman ya. Hari pertama, hari kedua. Hari pertama totalnya adalah 1000. Saya langsung tulis di sini adalah 1000. Hari kedua ada 1500 ya. 1500 kilogram. Dengan konsep yang sama ya teman-teman. Yang pertama ini adalah non impornya yaitu 50%. 50% dari 1000 itu artinya 1000 dikali setengahnya ya, yaitu 500 kilogram. Selanjutnya, sama nih untuk pembuatan susu untuk kedelai itu ada 40%. Artinya di sini 40 per 100 dikali dengan 500 ya teman-teman ya. Ini bisa coret dua nolnya, hasilnya adalah 200 teman-teman. Selanjutnya, eh, di sini hari yang kedua untuk non ya. Berarti di sini 1500 setengahnya atau 50%-nya itu adalah 750 ya teman-teman ya. 750. Berarti untuk susu, pembuatan susunya di sini adalah 40%, 40 per 100 dikali dengan 750. Ini nolnya bisa dicoret dua nolnya. Berarti sini 4 dikali 75 itu sama dengan 300 ya teman-teman ya. 300. Dan jika ini dijumlahkan, karena kan di sini pada hari ketiga kurang dari jumlah bahan baku 2 hari sebelumnya. Jumlah bahan baku 2 hari sebelumnya. Berarti jumlah bahan baku 2 hari sebelumnya, di mana hari pertama itu adalah 200, hari kedua adalah 300, berarti total atau jumlah di hari pertama dan hari kedua itu adalah 500 kilogram. Sedangkan pernyataannya di sini adalah banyaknya bahan baku susu kedelai pada hari yang ketiga kurang dari jumlah bahan baku dari 2 hari sebelumnya. Benar apa salah nih teman-teman? Hari ketiga itu ada 400, sedangkan jumlah bahan baku 2 hari sebelumnya itu adalah 500. Dari sini
kita bisa menentukan bahwa pernyataan ini adalah pernyataan yang benar ya teman-teman ya. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya untuk penjelasan kali ini ya? Semoga apa yang dibahas kali ini bermanfaat buat teman-teman, terlebih khusus untuk persiapan ujian gelombang kedua ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman dalam persiapan gelombang kedua. Kak doakan yang terbaik buat teman-teman, dilancarkan di ujian SNBT, dan buat teman-teman yang gelombang pertama yang telah mengikuti ujian atau gelombang kedua yang telah mengikuti ujian, semoga mendapatkan hasil maksimal dan bisa masuk ke kampus dan jurusan impian dari teman-teman ya. Buat teman-teman jangan lupa setelah pembahasan SNBT, Kak akan membahas juga soal mandiri ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau persiapan mandiri, silahkan di komen ya. Jadi kita silahkan request aja mau bahas mandiri UI atau UGM atau UNPAD. Nanti kita bisa bahas bareng ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk kali ini sekian pembahasan dari Kak ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa di share, di like ya. Oke, untuk kali ini sekian ya teman-teman.